أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله walau karihal musyrikun. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama, meskipun orang-orang musyrikin membenci hal itu. Ada usaha dari berbagai macam kelompok manusia untuk menafikan adanya keributan di antara agama-agama ini, mengajak kepada kebenaran. Ucapan la ilaha illallah adalah ucapan di mana seorang mukmin menafikan segala sesembahan yang ada di muka bumi ini. Lalu dia menetapkan illallah, tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah Azza wa Jalla. Ada banyak sesembahan yang disembah, yang diagungkan, yang disucikan oleh umat manusia. Tapi ketahuilah yang benar hanya Allah Jalla Jalaluh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 13 tahun di kota Mekah Al-Mukarramah, beliau mendakwahkan tauhid ini kepada penduduk Mekah, yang pada dasarnya penduduk Mekah adalah orang-orang yang mengenal Allah Azza wa Jalla, tapi mereka tetap melakukan kesyirikan. Kalau dikatakan kepada mereka man khalaqas samawati wal ard, siapakah pencipta langit dan bumi ini? Apa jawaban orang-orang Mekah? Allah, kata mereka. Maka ahibati fillah, di akhir tahun bulan Masehi yang selalu menjadi hari-hari yang hangat, di mana akan ada pertikaian di antara umat Islam sendiri tentang bagaimana menyikapi akhir tahun ini. Salah satu penyebabnya adalah karena umat Islam jauh dari nilai-nilai keislaman. Kalau dikatakan kepada mereka hari ini tanggal berapa? Tanggal berapa hari ini? Tanggal berapa? Tanggal berapa? Tanggal berapa? 21. Anda kasih hadiah buat antum. Apa hadiahnya? Untukmu yang sedang sakit ya. Jadi yang hari ini masih tanggal 21 berarti masih sakit ya. Iya, tanggal berapa hari ini? Tanggal 1. Hari ini tanggal 1 bulan Rajab 1447 Hijriah. Tatkala umat Islam hari ininya tanggal 1, maka dia tidak akan peduli dengan apa yang terjadi di tanggal 21, 22, 23, 24, 25. Karena itu memang bukan kalendernya umat Islam. Umat Islam memiliki penanggalan sendiri. Ketika sebuah penanggalan itu eksis, ini menunjukkan bahwa agama pemilik penanggalan itu eksis. Tanggal berapa? 1 Rajab jamaah. Tanggal 1 Rajab berarti kita sudah masuk ke bulan haram, yang setiap muslim seharusnya mempersiapkan diri mau ngapain dia di bulan Rajab ini. Ada banyak hadis yang berkaitan dengan fadail Rajab, tapi sebagaimana dinukilkan oleh para ulama dari ahli hadis seperti Al-Imam An-Nawawi dan yang lainnya, bahwa tidak ada hadis yang sahih yang berkaitan dengan keutamaan bulan Rajab selain bulan Rajab adalah bulan haram, bulan yang harus diagungkan dan dimuliakan. Para ulama terdahulu menyampaikan
bahwasanya Syahrul Rajab itu Syahruz Zara. Bulan Rajab adalah bulan untuk bercocok tanam. Nanam apa? Nanam apa jemaah? Orang kalau mau bercocok tanam itu apa yang dia lakukan dengan lahan? Dia akan bersihkan lahan itu. Orang yang mau tanam sawit, di sini ada sawit jemaah. Orang kalau mau nanam sawit apa yang dilakukan? Tebang pohon, bersih-bersih. Dia akan mempersiapkan lahannya. Yang memang harus ditebang, yang memang harus dicabut. Yang jelas bagaimana tanah itu siap untuk ditanam benih sawit ini. Orang yang mau tanam padi, maka mau tidak mau dia akan mempersiapkan lahan itu untuk padi. Kalau ternyata lahannya tidak layak untuk ditanami padi, maka mereka akan kerja keras mempersiapkan lahan itu. Ingat, di era Presiden kedua RI, transmigrasi, ketika orang-orang dikirim ke sana, mereka disuruh menanam. Apa yang mereka lakukan? Ya mempersiapkan lahan itu. Dipotong pohonnya ya. Kemudian mereka mulai menanam, yang mungkin menanam palawija, yang menanam padi mereka tanam. Intinya, kalau tanah itu tidak dipersiapkan, lalu mereka serta-merta menanam, yang ada kekecewaan dan penyesalan pada saat orang-orang panen. Dia panen tapi hasilnya tidak maksimal. Dan bulan Ramadan adalah bulan panen. Berapa banyak dari umat Islam yang tidak mempersiapkan apa-apa di bulan Rajab. Tidak pula dia sibuk untuk menyirami di bulan Sya'ban. Maka pada waktu bulan Ramadan sulit sekali dia untuk panen di sana. Maka apa yang harus dilakukan di bulan Rajab? Bersih-bersih, bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Dibersihkan hatinya dari segala dosa dan nista. Cabut keinginan-keinginan, niat-niat untuk berbuat kemaksiatan. Udah cukup lah. Sholatnya ditambah. Kalau antum di bulan Jumadil Akhirah sholatnya hanya 17 rakaat, kira-kira bisa nggak di bulan Rajab sholatnya 40 rakaat? Subuh berapa rakaat? Tetap subuh 2 rakaat. Jangan ditambah-tambah sholat wajibnya jamaah. 40 rakaat berarti 17 tambah rawatib. Berapa rawatib? 12. Jadinya 29. Tambah sholat malam 11. Berapa? 40 kan? Bisa 40 jemaah. Anak kadang-kadang kalau baca tentang salafus soleh jemaah, bingung kita. Sebagian mereka ada yang sehari sholatnya 300 rakaat. Ada yang lebih dari itu. Anak mikir, kok bisa mereka? Kenapa kita yang sekarang memiliki berbagai macam fasilitas kemudahan nggak bisa? Kita sholat pakai AC. Untuk bangun malam ada alarm HP. Yang alarm ini bisa berulang kali, 10 kali bunyi, tetap bangunnya adzan subuh. Ada bunyi, tapi kita nggak bangun-bangun juga aja. Yang mengingatkan kita akan masuk waktu duha, waktu syuruk, mengingatkan kita akan masuk waktu zuhur. Subhanallah, kemana-mana Allah mudahkan, tapi ternyata masalahnya tadi lahannya belum dipersiapkan. Sebagian kita masih sibuk dengan dunia. Allah mengatakan bal tu'thirunal hayatad dunya.
kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Semua ujung-ujungnya duit yang dicari. Semoga Allah menyelamatkan kita dari fitnah ini. Tapi di bulan Rajab tambah sholatnya, puasanya. Tidak ada sholat khusus di bulan Rajab, tidak ada puasa khusus di bulan Rajab. Tapi tambahlah ibadah di bulan haram ini. Puasa Senin Kamis. Kalau kita puasa Senin Kamis berarti bulan Rajab dapat berapa hari? 8. Dapat 8. Kalau puasa Daud dapat 15 hari. Baik, anggap puasa Daud dapat 15 hari. Nabi SAW model puasa beliau, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana yasum hatta naqul la yuftir. Beliau itu kadang-kadang puasa aja sampai kita mengatakan Nabi nggak berbuka-buka ini. Artinya puasanya bukan ada jedahnya, enggak. Senin puasa, Selasa puasa, Rebu puasa, Kamis puasa, Jumat. Tapi nanti tahu-tahu beliau nggak puasa berhari-hari seperti itu. Tapi ketika masuk bulan Sya'ban, nih kalau kita bicara persiapannya di Rajab, ketika masuk bulan Sya'ban, kana sallallahu alaihi wasallam yasumu Sya'ban kullah. Beliau di bulan Sya'ban puasa full jemaah. Di riwayat lain dikatakan kana yasumu Sya'ban illa qalila. Sedikit beliau tidak puasa. Ketika masuk bulan Ramadan, itu waktu panen tuh. Maka dikatakan bulan Sya'ban itu syahrus saqi. Bulan untuk menyirami, bulan untuk memupuk, itu di bulan Sya'ban. Kenapa banyak di antara kita di awal Ramadan hebohnya sama apa? Takjil. Antum lihat orang-orang, karena baru pertama puasa dia, nggak ada cerita dia puasa di bulan Sya'ban. Oh iya kan memang nggak wajib Ustadz. Iya nggak wajib. Kita kalau sudah ketemu orang-orang yang masalah hukum ini takut kita jemaah. Kan nggak wajib Ustadz. Loh, antum yang mubah antum kerjakan. Berapa banyak dalam kehidupan ini yang mubah, bahkan makruh, bahkan haram dikerjakan. Ketika dikasih amalan sunnah, apa kata dia? Nggak wajib lah, jangan berlebihan dalam beragama. Allahu Akbar, ini puasa sunnah. Puasa sunnah. Ketika seorang muslim itu benar-benar di bulan Rajab mempersiapkan, di bulan Sya'ban dia menyirami masuk bulan Ramadan, dia nggak peduli dengan apa yang akan dia makan ketika berbuka. Dan dengan apa dia sahur, nggak akan peduli dia, karena dia udah puasa gitu loh. Dia akan berbuka kurma dia makan. Tapi subhanallah kita lihat orang-orang yang tidak pernah puasa di bulan Rajab wala Sya'ban, awal Ramadan habis asar ngapain? Ngabuburit. Bayangkan ini puasa pertama dia, keliling dia. Nanti ada orang pinggir jalan takjilan, dia turun, ya lihat ya, beli ini, semuanya dia beli jamaah. Habis asar dia taruh di meja makan, dia nunggu apa? Nunggu azan. Kalau bisa dia request sama imam masjid dicepetin azannya, dia akan request tolong azannya lebih cepat ya di bulan Ramadan ini karena orang pada puasa. Itu yang terjadi. Tanda-tanda orang yang tidak mempersiapkan diri di awal Ramadan, dia akan berpikir perutnya. Padahal dia masuk di awal hari yang paling mulia, awal Ramadan. Ketika pintu-pintu surga ditutup, pintu-pintu neraka, ketika pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Dan ada yang menyeru, ya baghil khair aqbil. Wahai orang yang ingin kebaikan, ini loh waktunya. Wa ya baghil syarr aqsid. Yang mau berbuat jahat, berhentilah, tahan diri. Maka jamaah, hari ini tanggal berapa? Tanggal 1 Rajab. Maka sampaikan kepada saudara-saudara kita. Antum bikin status, sampaikan, ingat hari ini 1 Rajab. Apa yang harus dilakukan?
mempersiapkan bercocok tanam. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Allah curahkan untuk hamba kekasihnya, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Iya, ana mau kasih hadiah. Bismillah. Semuanya ini jamaah, sama jam ini sekalian, bagus nih jamnya insyaallah. Nah, apalagi yang buat? Oh, yang mau kasih hadiah buat yang nggak pernah kena musibah dalam hidup ini. Mau ditambahin hadiahnya? Ini bagus ini juga, nggak apa-apa, kita kasihkan. Siapa yang dalam hidup ini tidak pernah kena musibah? Siapa jawab? Tapi kadangkala kita sampai hari ini tidak sadar-sadar dengan musibah yang Allah berikan kepada kita. Di surat Ali Imran ayat 186, Allah Azza wa Jalla mengatakan, latublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Kalian benar-benar akan dikasih bala. Di mana? Di harta kalian. Bicara musibah harta, ya kadangkala motor kita rusak, uang kita hilang, rumah kita bocor. Rumah bocor itu musibah yang berkaitan dengan harta. Piring pecah, sendok hilang, apalagi emak-emak ya. Seringkali di meja makan itu sendok habis kemana, dia juga nggak tahu kemana. Jadi ketika bersih-bersih, cuci piring, masuk ke sampah itu sendok ya. Boleh jadi. Wa anfusikum, dan diri kalian. Ibu-ibu sedang masak, tahu-tahu ada percikan minyak goreng atau api ya. Kadangkala kita sendiri kaki keseleo, pusing, flu, demam, berbagai macam musibah. Apa sih sebenarnya hikmah dari musibah itu? Kita nggak usah bicara yang besar-besar dulu. Sebelum kita bicara tentang musibah yang menimpa berbagai macam daerah di negeri ini, yang selalu disebutkan akhir tahun itu akhir yang banyak musibahnya. Enggak, kita belum akhir tahun, kita masih di bulan Rajab, ingat, belum di akhir tahun kita. Ada apa sebenarnya? Tatkala kita tahu dengan hikmah dari musibah itu, kita akan tetap bersyukur, mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, kalau beliau mendapatkan nikmat, maka beliau akan mengatakan apa? Siapa yang mau jawab? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Antum punya utang? Ya, ini buku bagus nih. Ada orang utang nih. Nah, kasihkan beliau. Utang itu masuk musibah nggak jemaah? Musibah lah utang itu jemaah. Tadi disebutkan oleh beliau, ketika seorang mendapatkan, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mendapatkan nikmat, beliau mengatakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna.
Tidak ada ucapan, oh ini karena perjuanganku, karena usahaku, karena kerja kerasku, karena upayaku. Nggak ada. Beliau langsung ingat sama Allah Azza wa Jalla. Sulaiman alaihi salam, ketika beliau mendapatkan nikmat ya, bagaimana singgasana Ratu Balqis, bagaimana beliau bisa mendengar suara semut berbicara, bagaimana jin-jin pun tunduk kepada beliau. Beliau tidak pernah mengatakan aku. Beliau mengatakan hadza min fadli rabbi. Ini dari karunia Rabbi, Tuhanku. Beda sama Qarun. Ketika diperintahkan kepadanya untuk beramal kebajikan, berbuat baik kepada umat manusia, wala tabghil fasada fil ard, jangan sampai engkau membuat kerusakan di muka bumi ini. Diingatkan bahwa itu nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard. Apa kata Qarun? Innama utituhu ala ilmin indi. Aku nih mendapatkan kekayaan ini, diberikan kepada aku. Semua yang kalian lihat ini atas dasar ilmu yang diberikan kepada aku. Kemana Allah? Dia tidak sebutkan. Semua keberhasilan, semua kesuksesan, semua kesembuhan itu dari Allah Azza wa Jalla. Tatkala Nabi mendapatkan musibah, maka beliau akan mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Tetap segala puji bagi Allah dalam semua kondisi. Kembali kepada surat Ali Imran ayat 186. Ketika Allah membuat keputusan, yang keputusan Allah tidak dirubah, kalian benar-benar akan diuji. Latublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adan katsira. Dan kalian benar-benar akan menyimak, akan mendengarkan, akan mendapati dari orang-orang kafir, dari kalangan ahlul kitab, dari orang-orang Yahudi dan Nasrani, dan dari orang-orang musyrikin. Apa yang kita akan dengar dari mereka? Gangguan yang banyak. Adan katsira. Terus umat Islam akan disakiti. Dan itu terjadi sampai hari ini. Apa solusinya? Allah mengatakan wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Kalau kalian bersabar dan kalian bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, itu termasuk urusan yang diwajibkan atas kalian. Enggak ada jalan lain ketika menghadapi musibah tersebut. Dan ternyata kalau kita menilik sejarah, membaca perjalanan hidup manusia pilihan-pilihan Allah Azza wa Jalla, ternyata mereka adalah orang-orang yang paling besar cobaannya, balanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya di hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, ayyun nasi asyaddu bala'an, manusia seperti apa yang paling dahsyat balanya? Apakah para pelaku dosa? Apakah orang-orang musyrikin? Apakah para penyembah berhala? Kata Nabi SAW, asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Orang yang paling dahsyat cobaannya adalah para nabi. Wallah jamaah. Orang yang paling Allah cintai itu adalah orang yang paling dahsyat balanya.
Antum mau milih mana sekarang? Dapat bala apa dapat nikmat? Jemaah, kayaknya nikmat lah Ustaz. Tapi ternyata orang yang paling dahsyat balanya itu para nabi. Kemudian siapa? Tsummal amsal fal amsal. Kemudian yang mirip sama para nabi, yang dekat sama sifat-sifat para nabi, para pewaris nabi, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, kalau antum membaca tentang Imam Bukhari, yang sampai hari ini kita membaca hadis-hadisnya, rawahu al-Bukhari, rawahu al-Bukhari. Kalau antum membaca tentang Imam Syafi'i rahimahullah, yang madhabnya sampai saat ini digunakan di berbagai negeri, dikatakan ini madhabnya Imam Syafi'i, ini pilihannya Imam Syafi'i, antum akan lihat dahsyatnya cobaan mereka. Imam Bukhari itu jamaah diusir, jamaah mati di jalan. Imam Bukhari itu jamaah. Imam Syafi'i itu pernah dibawa, ditahan di penjara gara-gara fitnah yang ada dan disebarkan. Itu para imam. Kita, wallah kita takut nikmat-nikmat itu disegerakan di dunia, sehingga di akhirat kita nggak dapat lagi itu nikmat. Maka kalau bicara bala, orang-orang yang dekat dengan para nabi. Yubtala ar-rajulu ala hasabi dinihi. Orang itu dikasih bala sesuai dengan kadar keagamaan, keimanannya. Fa in kana fi dinihi salabah zida salabatan. Kalau ternyata agamanya kokoh, diperkuat bala yang diberikan kepada dia. Selalu ada pertanyaan, kenapa Ustaz setelah saya hijrah kok banyak sekali ujian? Ya karena imanmu tambah kuat. Allah berikan itu bala. Coba bala itu diberikan kepadamu sebelum engkau hijrah, mungkin hidupmu akan semakin jauh dari ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tatkala engkau sudah hijrah, Allah kasih bala, masalah di keluarga, masalah di ekonomi, dikucilkan oleh masyarakat, berbagai macam kondisi yang tidak menyenangkan harus dihadapi. Itu bagian dari kuatnya imanmu. Maka berbaik sangka sama Allah Azza wa Jalla. Wa in kana fi dinihi riqqah khuffifa anhu. Ya Allah, ma ahlamak ya rabbal alamin. Kalau agamanya tipis jemaah ya, maka Allah tipiskan balanya, Allah ringankan balanya. Tapi ingat, pahala itu sesuai dengan kelelahan, keletihan yang dihadapi. Nggak sama ya, orang yang sakit kepala sama orang yang kena kanker stadium 4. Nggak sama. Pahalanya nggak sama, kedudukannya kelak nggak sama, sesuai dengan bagaimana dia menghadapi bala tersebut itu juga. Orang yang harus diamputasi jempol kaki, maka tidak sama dengan orang yang harus diamputasi kakinya sampai ke pangkal pahanya. Nggak sama. Hidup ini ujian. Lalu dikatakan wala yazalul bala'u bil 'abdi hatta yamshiya 'alal ardi ma lahu khati'ah. Sampai ada orang yang berjalan di muka bumi ini tanpa punya dosa karena dikasih bala terus sama Allah. Hari-harinya penuh dengan bala. Balanya itu nempel sama dia. Kita lihat ada orang-orang yang dikasih penyakit, dibawa mati penyakitnya.
masalah di ekonomi sampai mati. Dia selalu mikir, ya Allah gimana bayar kontrakan. Sampai kapan dia bertanya gimana bayar kontrakan? Sampai mati dia di rumah kontrakan. Tidak punya apa-apa dia. Tapi subhanallah, dosanya habis dengan bala dan musibah yang terus menimpa dia. Ahibati fillah, di surat Al-Hadid Allah Azza wa Jal berfirman di ayat 22-23, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Tidak ada satupun musibah yang terjadi di bumi ini. Jadi kalau kita lihat musibah, ada musibah umum yang menimpa banyak orang. Bukan hanya manusia yang kadangkala terkena musibah tersebut. Kucing-kucing piaraan, sapi-sapi, domba-domba, itu pun terkena musibah. Kita melihat bagaimana kondisi saudara-saudara kita di Sumatera. Sapi-sapinya terseret oleh air. Pemilik sapinya terpendam dengan longsor. Rumahnya tidak lagi ada wujudnya. Jembatan yang menyambung antar kota pun terputus. Listrik yang menjadi penerangan untuk masyarakat padam. Makanan-makanan yang biasa mereka nikmatin sehari-hari tak kunjung datang. Subhanallah jamaah. Mereka merasakan air bersih yang semua membutuhkan itu pun tidak ada. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Tidak pula musibah yang menimpa diri secara pribadi. Illa fi kitabin min qabli an nabra'ah. Itu sudah ada dalam kitab. Sudah tercatat dalam Lauhul Mahfuz. Sebelum kami menciptakan bencana itu sudah dicatat. Tanggal sekian akan terjadi banjir. Tanggal sekian akan terjadi longsor. Tanggal 1 Rajab. Tanggal 1 Rajab 1447. Ban mobil antum akan kempes ketika antum pulang dari kajian. Boleh jadi antum keluar dari masjid, ya Allah bannya kempes. Itu musibah dan itu sudah dicatat. Ada yang keluar dari masjid sandalnya hilang, lalu dia menyalahkan siapa? Ini jamaah kayaknya ada yang munafik. Kenapa sandalnya antum yang hilang? Kok bukan sandal tetangga antum? Sebagian orang kadang-kadang seperti itu. Ketika musibah itu menimpa dirinya, dia akan bertanya, kenapa kok bukan fulan? Dia parkir motor, kok motorku yang hilang? Kok bukan ini lebih bagus dari motorku. Kok bukan motornya dia yang hilang? Ingat, semua sudah dicatat. Lalu Allah katakan, inna dzalika 'alallahi yasir. Ya Allah, sesungguhnya hal yang seperti itu sangat mudah bagi Allah. Kalau Allah mau menghancurkan Tangerang Selatan ini, dalam hitungan detik hancur. Kalau Allah ingin menjadikan Indonesia ini hilang dari peta, dalam satu masa akan hilang dari peta Allah. Allah menjelaskan ini. Tujuannya apa? Likaila ta'saw 'ala ma fatakum. Agar kalian tidak terlalu bersedih, kecewa, bahkan putus asa atas apa yang menimpa kalian. Jangan.
Karena kita melihat ada manusia-manusia yang tatkala musibah datang menimpa dia, dia langsung putus asa dalam hidup ini. Tidak sedikit yang bunuh diri. Tidak sedikit yang kemudian pergi meninggalkan agamanya. Ingat, itu sudah ditetapkan sama Allah. Wala tafrahu bima atakum. Allah memberikan penjelasan ini supaya kalian tidak berbangga diri, bergembira, berlebih pada saat mendapatkan nikmat dari Allah. Jadi ketika antum mendapatkan nikmat, ini udah ditulis gitu loh. Nggak ada lagi bayangan, oh karena usahaku, karena perjuanganku. Enggak, Allah yang ngasih. Sudah. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan Allah itu tidak suka, tidak mencintai orang-orang yang berbangga diri dan congkak. Ahibati billah, kita akan detailkan satu persatu hikmah dari musibah itu, agar supaya kita nih yang semua kena musibah tahu diri, sehingga dia mengerti tentang apa yang harus dilakukan. Yang pertama, untuk mewujudkan penghambaan kita kepada Allah. Antum itu hambanya Allah apa hambanya kesenangan? Ta'isa abdul dinar, ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdul dirham, ta'isa abdul khamisah. Kata Nabi SAW, celaka, sengsara, melarat hambanya dinar, hambanya perak, hambanya model. Celaka orang-orang yang ada dalam benaknya duit, duit aja, harta saja. Semua pekerjaan dia, gerak-gerik dia hanya untuk harta. Celaka nih orang ini. Makanya bala itu datang untuk mewujudkan penghambaan manusia kepada Rabbul Alamin. Karena tadi banyak manusia yang menghamba kepada hawa nafsunya, bukan hambanya Allah sebenarnya dia. Ya kalau lihat lisannya, lihat statusnya, lihat komentarnya, seakan-akan dia adalah hamba Allah yang paling bertakwa. Di sini Allah berikan bala kepada orang. Apakah benar dia hamba Allah atau hamba kesenangannya? Allah berfirman di surat Al-Hajj ayat 11. Wa minan nas man ya'budullaha ala harf. Ada di antara manusia itu yang beribadah, yang menyembah Allah di pinggiran, jamaah. Di pinggiran. Di pinggiran sini. Di pinggiran jurang. Lalu Allah katakan, fa in asabahu khairun itma'anna bih. Ini orang, kelompok manusia ini, kalau mendapatkan kebaikan, dapat harta, panennya sukses, usahanya lancar, oh Islam ini agama yang benar, hijrahku benar, pilihanku tepat. Apa buktinya? Semakin sukses, panenku berlipat-lipat. Ada orang-orang yang beribadah kayak gitu. Wa in asabathu fitnah inqalaba ala wajhihi. Tapi kalau dia dapat bala, coba kita lihat ini, kok nggak jatuh jemaah. Tapi kalau ternyata dia dapat fitnah, dapat cobaan, gagal panen,
Setelah hijrah usahanya berantakan, istri gugat cerai, orang tua pun tidak menyukai anaknya, maka dia nggak percaya lagi sama hijrahnya. Dia kecewa sama agamanya. Inqalaba ala wajhi, boleh jadi sampai murtad dia. Khasirat dunya wal akhirah, maka dia rugi dunia dan akhiratnya. Ini orang terlalu menghargai dunia. Berapa sih nilai dunia ini jemaah? Kita bisa melihat nilai dunia itu tatkala banjir menyapu jembatan. Kita lihat bagaimana rumah-rumah, bagaimana kota jadi kota hantu jemaah. Tidak ada nilainya dunia ini. Kenapa yang ada dalam benakmu adalah harta, kesenangan dunia? Ini orang-orang yang menyembah Allah hanya untuk kesenangan dunia. Khasirat dunya wal akhirah. Dzalika huwal khusranul mubin. Itulah kerugian yang nyata. Jadi ingat, bala itu hadir untuk memastikan penghambaan kita kepada Allah. Apakah benar-benar kita hijrahnya karena Allah atau karena urusan dunia? Karena kita lihat ada sebagian orang yang hijrah itu ketika kena musibah, sakit terus menerus, lalu dikasih tahu sama kawannya, mungkin engkau terkena ini karena kerjaanmu itu tidak jelas. Engkau kerja di lembaga riba, lalu akhirnya hijrah jemaah. Hijrah tambah parah cobaannya jemaah. Aduh, kayaknya salah hijrahnya nih. Maka kadang-kala dia berpikir untuk balik. Itu hikmah dari musibah. Maka kalau kita lihat di awal surat Al-Ankabut, insyaallah Allah Azza wa Jalla mengatakan, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira dengan mereka menyatakan kami beriman, lalu mereka tidak difitnah, tidak dikasih bala? Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Kata Allah, kami benar-benar telah memberikan bala kepada orang-orang sebelum mereka, sehingga benar-benar nampak siapa yang beriman dan siapa yang pura-pura beriman. Antum lihat ya, tukang-tukang sihir Fir'aun, mereka baru mengatakan amanna bi Rabbi Harun wa Musa, kami beriman dengan Tuhannya Nabi Harun dan Musa. Saat itu juga Allah langsung kasih bala. Nggak nunggu 2 hari, nggak nunggu 3 hari, nggak nunggu sebulan. Di saat yang sama mereka menyatakan keimanan, Fir'aun langsung mengancam, aku akan bantai kalian, aku akan cincang kalian, aku akan potong kaki kalian dan tangan kalian secara silang. Wala usallibannakum ajma'in, aku akan salib kalian semuanya di pohon-pohon kurma. Apa kata tukang-tukang sihir Fir'aun, yang sebenarnya mereka cinta sama dunia? Sama. Tapi ketika iman menyapa, mereka mengatakan kepada Fir'aun, faqdi ma anta qad, innama taqdi hadhil hayatad dunya. Silahkan kau putuskan Fir'aun, apa yang kau hendak putuskan silahkan. Engkau hanya akan memutuskan urusan dunia ini. Kalau engkau tidak membunuh kami, kami akan mati. Karena mati itu sebuah kepastian. Sebuah kepastian. Allah akan mematikan kami. Mereka bisa seperti itu jemaah. Maka tadi musibah datang,
benar-benar untuk mewujudkan pengabdian kita kepada Allah. Yang kedua, bala dan ujian serta musibah datang sebagai persiapan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Bisakah anak SD pindah ke SMP tanpa ujian? Nggak bisa lah. Tapi bisakah antum kuliah tanpa memiliki ijazah SMA? Nggak bisa. Jadi memang proses itu, ujian hadir untuk mempersiapkan antum. Maka Imam Syafi'i pernah ditanya, ayyuhuma afdal, mana yang lebih utama? As-sabr, kesabaran, awil mihna awil tamkin, kesabaran atau ujian atau kedudukan. Maka beliau mengatakan at-tamkin darajatul anbiya, kedudukan itu adalah derajatnya para nabi. Wala yakunu tamkin illa ba'dal mihna, dan nggak ada orang yang dikasih kedudukan kecuali setelah dapat ujian. Nggak ada. Emangnya tadi para nabi Allah berikan kepada mereka kedudukan yang tinggi langsung dikasih, lahir langsung dikasih? Enggak jemaah. Nabi Isa alaihissalam lahir langsung dapat bala, dikatakan anak zina. Bayangkan jemaah, lahir langsung dapat sebutan anak zina dari orang-orang Yahudi. Nabi kita Muhammad alaihissalam lahir langsung bapaknya nggak ada, ditinggal mati ibunya, ditinggal mati kakeknya, terus ujian itu. Maka Imam Syafi'i mengatakan itu derajatnya para nabi, dan orang tidak akan mendapatkan kedudukan itu kecuali setelah ujian. Fa'idham tuhina sabar, ketika dikasih ujian, disinilah dia akan bersabar, dan ketika dia bersabar baru dikasih kedudukan. Jadi musibah-musibah yang menimpa itu adalah proses naik tangga. Yang namanya orang naik tangga sampai atas biasanya ngos-ngosan. Mana yang lebih utama? Kalau antum mau naik ke gedung 100 tingkat, berapa tingkat? Mana yang lebih enak buat antum? Naik lift apa naik tangga? Antum maunya naik lift kan? Ketika sampai ke lantai 100, antum merasakan capek dan lelah? Enggak. Setelah itu sampai lantai 100, tahu-tahu ada kawan antum, setelah 2 jam kemudian dia sampai ke lantai 100. Apakah sama antum sama dia? Sama-sama di lantai 100. Ada mungkin 1000 orang di sana yang naik lift, ada 5 orang yang naik tangga. Apa kata mereka kepada yang naik tangga? Masya Allah, kuat antum ya, bisa antum ya, kata dia. Itulah jamaah, nggak sama kedudukan yang didapat dengan perjuangan dengan kedudukan yang didapat dengan kenyamanan. Bukan kedudukan kalau itu jamaah. Maka tadi Imam Syafi'i menyebutkan, antum harus diuji. Bagaimana Nabi Musa sejak lahir diuji, dibuang Nabi Musa itu jamaah, dikintirkan sungai. Sejak kecil seperti itu. Lalu setelah itu proses ya, musibah itu datang kepada Nabi Musa, beliau harus pergi berjalan kaki entah kemana, nggak tahu, nggak kenal sama siapa-siapa, sendirian beliau. Akhirnya mengembala kambing berapa tahun?
10 tahun gembala kambing, 30 tahun hidup di istana Fir'aun. Allah kasih bala karena Allah mau mengangkat derajatnya Nabi Musa. Nggak bisa diangkat kalau ada di istananya Fir'aun. Ya harus keluar, harus merasakan lapar beliau, harus merasakan panasnya terik matahari, karena beliau harus mengemban risalah yang berat bagi beliau. Nabi Yusuf alaihissalam, bagaimana Allah berikan kepadanya musibah, saudara-saudaranya sendiri. Jemaah, antum kalau disakiti sama Yahudi umpamanya, ya memang kita tahu mereka nggak suka sama kita. Ternyata yang nyakitin antum ini abang antum sendiri, kakak antum sendiri. Kalau dalam urusan keluarga kita biasanya apa? Urusan warisan. Warisan nggak dikasih-kasih sama abang anak Ustaz. Ya, itu terjadi. Nabi Yusuf mau dibunuh sama abang-abangnya, jemaah. Mereka sepakat bagaimana Yusuf harus keluar dari rumah ini. Uktulu Yusuf, bunuh Yusuf, kata mereka. Bayangin gimana nih adik yang kecil, tahu-tahu dibuang ke sumur. Setelah dibuang dijual. Bapaknya Nabi Yakub dapat ujian, anak yang paling dicintai hilang jamaah, sampai buta. Ya memang itulah. Kita harus capek dan lelah dalam menghadapi musibah. Tapi di balik itu hikmahnya antum akan dapat kedudukan. Gimana? Antum mau dapat musibah atau enggak? Antum enggak pun tetap dapat musibah, jamaah. Kita enggak bisa. Makanya di awal muqaddimah ana sampaikan pasti antum dapat ujian. Tinggal bagaimana menyikapinya. Itu aja yang harus kita lakukan. Ya kan kita bisa Ustaz doa minta supaya tidak terkena musibah. Doa, iya, diperintahkan tiap pagi kita doa. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal akhirah. Allah, minta selamat ya Allah. Tapi sudah menjadi ketetapan Allah. Allah tidak menjadikan dunia ini seperti surga. Bisa antum minta sama ya Allah, anak ingin ya Allah makanan terbetik di hatiku saja, makanan sudah datang ya Allah. Nah itu di surga. Nah di sini antum harus berusaha. Allah kan janji Ustaz akan mengabulkan doa kita. Iya, tapi ada adab bagaimana berdoa. Kemudian jawaban dari doa itu, sebutkan apa jawaban dari doa kita. Nah, kan Allah berjanji ud'uni astajib lakum, berdoalah kepada aku jawab, aku ijabah, kata Allah. Tapi bentuk jawaban dari Allah seperti apa? Nah, dikabulkan di dunia, dikasih yang dipinta di dunia ini, kemudian dihindarkan dari bala, digantikan sebagai pahala di akhirat. Disimpan jadi pahala. Masya Allah, dikasih hadiah. Waduh, fikih haid jamaah, kayaknya kurang pas jamaah. Ini aja yang besar yang buat antum. Masya Allah, barakallahu fikum. Iya. Jadi janji Allah tadi diijabah, dikasih di dunia. Yang kedua diganti di dunia. Yang ketiga disimpan di akhirat. Jadi dikasih, diganti, disimpan. Pasti antum minta, pasti dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat, kita disuruh meminta agar dihindarkan dari musibah, tapi musibah akan datang kepada kita. Semoga Allah menguatkan kita tatkala musibah itu datang. Yang ketiga, dihapuskannya dosa. Ini kalau bicara hikmah dari musibah. Makanya orang, terus terang, anak punya tangan ini kalau antum lihat habis kecepit mobil jamaah. Subhanallah jamaah. Siapa yang ingin tangannya kecepit? Kan nggak ada jamaah.
Ketika Ana di Denpasar, Ana ditanya sama anak Ana, "Bah, kenapa kok hitam kukunya?" "Oh, ini penghapusan dosa." Ada orang ketika ditanya, "Kenapa kok kecepit tangannya?" "Ini pengangkatan derajat." Oh, ini orang soleh ini jamaah. Punya dosa. Satu hal yang tidak pernah Ana bayangkan itu akan terjadi. Ana turun dari mobil, Ana mau tutup mobil itu. Ana lupa di belakang, pintu belakang itu ada yang mau turun juga. Ketika Ana mau tutup, dia kan nunduk kepalanya jemaah. Ana khawatir pintu mobil itu kena kepala dia. Akhirnya Ana mau tahan. Ternyata Ana nutup terlalu keras. Kecepit lah. Ana ngomong subhanallah ya. Dosa jemaah. Maka musibah itu turun untuk menghapuskan dosa. Berarti antum kalau kena musibah bersyukur apa bersabar? Bersyukur dan bersabar. Antum bersabar karena merasakan sakit semalam, sakitnya jemaah. Ana malam ya Allah cenut-cenut ya. Kita harus bersabar, tapi kita juga bersyukur. Ini penghapusan dosa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi juga, yang hadisnya sudah kita bacakan, Allah akan kasih bala sampai orang ini berjalan di muka bumi nggak punya dosa. Berarti balanya itu menghapuskan dosa dia. Di hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdihil khair." Apabila Allah menginginkan kebaikan buat hambanya, ajjala lahul uqubata fid dunya. Allah segerakan hukumannya di dunia. Ini hukuman dari dosa. Allah segerakan hukumannya di dunia. Wa idza aradallahu bi 'abdihi syarr. Kalau Allah ingin keburukan buat hambanya, amsaka anhu bidzambi. Maka Allah tahan hukuman buat dia, nggak dikasih di dunia. Hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Allah kumpulkan semua dosa-dosa dia, nanti baru dihukum di akhirat. Maka di sini kadang-kala antum melihat orang yang tidak pernah sholat, kok hidupnya senang, ya Allah. Ana baru Ustaz ngelihat harim lewat, langsung kepala ana nabrak tiang Ustaz. Hukumannya langsung. Itu alhamdulillah. Antum sadar ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Kalau hukumannya ditunda, boleh jadi bertahun-tahun antum berbuat dosa itu nggak dikasih hukuman. Nanti pada hari akhir antum melihat, naudzubillah, ternyata dosa-dosa ana banyak. Maka tadi itu sebagai penghapusan dosa. Yang keempat nih, dapat pahala dan diangkat derajatnya. Biasanya tuh para nabi tadi dapat musibah sakit. Nabi Ayub kita lihat bagaimana dikasih musibah seperti itu. Itu untuk mengangkat derajat. Jadi kalau kita melihat orang kena musibah dan kita memandang orang ini orang soleh, apa yang seharusnya kita katakan? Sepertinya Allah hendak mengangkat derajat dia. Jangan sampai untuk mengatakan, kayaknya orang ini punya dosa tersembunyi kayaknya. Loh, apa urusan antum sama dia? Kita itu menghukumi orang dengan zahirnya. Kelihatan dia orang soleh, masya Allah dia rajin ke masjid, kemudian terkena musibah. Tadi yang kita lihat Imam Syafi'i, Imam Bukhari, musibahnya berat. Imam Syafi'i itu di akhir hayatnya beliau terkena wasir jamaah. Kasurnya itu dikasih lobang jamaah, karena darah itu keluar terus. Itu Imam Syafi'i. Maka kita ketika melihat orang soleh terkena musibah, kita harus memikirkan sepertinya Allah hendak mengangkat derajatnya dan memberikan pahala kepada dia. Kemudian
Bala dan musibah itu adalah pelajaran tentang tauhid. Kalau kita ngaji kitab tauhid, itu diajari teori. Tapi bala dan musibah datang praktek yang ada dalam kitab itu. Makanya sebagian orang ketika terkena musibah, Masya Allah, semua bab yang dia pelajari di kitab tauhid dia praktek. Al-khasyah, takut ya, tawakal, kemudian roja, dia berharap sama Allah gara-gara kena musibah. Allah hendak mempertontonkan kepada kita bahwa engkau adalah hamba yang lemah. Jamaah, la haula wa la quwata illa billah. Ana dengar kemarin bahwasanya 30.000 personil dari TNI dikirim ke Sumatera ketika ada longsor susulan. Kira-kira apa yang dilakukan oleh prajurit TNI? Tetap bertahan, hadapi, nggak ada. Apa yang mereka lakukan? Lari coba. Itu yang dilakukan. Benar-benar ini pelajaran tentang tauhid. Engkau hamba yang lemah, nggak punya apa-apa. Ketika mulai banjir itu naik, Anda melihat beberapa video yang ada mereka teriak-teriak saja. Cepat, lari, cepat, minggir, cepat. Ini pelajaran tauhid. Allah sedang menunjukkan kekuatannya, kehebatannya yang sering kali kita lupa ketika hidup dalam nikmat. Maka tatkala itu kita bertawakal kepada Allah. Saudara-saudara kita yang kadang-kala tidak makan 3 hari di Aceh Tamiang sana, kira-kira kepada siapa mereka akan minta? Allah Azza wa Jalla. Yang boleh jadi selama ini mereka berpikir hidup mereka dari hasil tani, mereka hidup nyaman di sana. Maka Allah berikan bala supaya engkau tahu yang ngasih rizki itu bukan pertanian, yang memberikan rizki itu bukan peternakanmu, yang memberikan rizki itu bukan usaha dan pekerjaanmu, yang memberikan rizki itu Allah Rabbul Alamin. Di sini ada pelajaran tentang tauhid, jamaah. Orang akan berlepas dari semua kekuatan dia. Dia tidak akan lagi sombong, ujub. Dia akan tahu kalau dirinya adalah orang yang miskin, yang seharusnya berlindung kepada Allah Azza wa Jalla. Ahibati billah, musibah datang untuk mengeluarkan racun-racun dari tubuh kita. Apa istilahnya kalau di kedokteran itu ada detox? Iya, detox itu mengeluarkan racun di tubuh kita. Ya, musibah datang untuk itu juga. Tapi detox untuk penyakit hati. Di antara penyakit hati itu ya ujub. Ketika perang Hunain, jumlah umat Islam pada waktu itu, perang Hunain, berapa jumlah pasukan kaum muslimin? Nah, siapa yang mau jawab? 10.000 itu penaklukan kota Mekah. Perang Hunain ada tambahan. Nah, 10.000 plus 2.000. Barakallahu fikum. 10.000 itu jumlah pasukan kaum muslimin dari Medina. Setelah masuk kota Mekah, tambah 2.000 mereka ikut perang. Itu jumlah terbesar pada saat itu. Kalah jamaah di awal peperangan. Allah sebutkan cerita ini di surat
Apa surat Taubah, nak lupa jemaah. Allah mengatakan wa yauma hunainin id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a. Dan ingat perang Hunain, ketika kalian takjub dengan jumlah kalian. Ada satu atau beberapa oknum, ada oknum yang mengatakan, oh kita nggak mungkin kalah hari ini, jumlah kita banyak. Ini ujub. Beberapa oknum ujub Allah berikan kekalahan. Id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a. Ketika kalian takjub dengan jumlah kalian, ternyata jumlah yang banyak nggak ada gunanya buat kalian. Kalian kabur jamaah. Iya. Maka musibah datang tadi untuk detok penyakit-penyakit hati. Supaya kita sadar bahwa engkau adalah hamba Allah Azza wa Jalla. Kemudian musibah datang untuk menampakkan hakikat dan kepribadian manusia. Kita akan tahu orang ini orang mulia. Kapan? Ketika ada ujian. Sebagaimana musibah datang untuk menampakkan mana kawan, mana lawan. Ketika antum senang sukses, semua orang baik sama antum. Tapi ketika antum kena musibah, antum akan lihat mana yang imitasi dan mana yang emas asli jemaah. Kemudian ya, musibah datang untuk mengingatkan kita kepada dosa-dosa kita agar kita bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak semua musibah karena dosa. Sebagian kita kalau melihat orang kena musibah, mesti yang ada di dalam benak dia dosa. Tidak semua musibah karena dosa, tapi semua dosa membawa musibah. Apakah kita bisa memahami hal itu? Tidak semua musibah karena dosa, tapi semua dosa membawa kepada musibah. Kemudian yang terakhir jemaah, musibah datang untuk menyingkap hakikat dunia. Bahwa dunia ini ternyata kesenangan yang menipu. Harta yang dikumpulkan kemudian digunakan untuk membangun rumah. Rumah itu jadi 2 lantai. Orang itu kemudian, ya Allah, alhamdulillah aku punya rumah. Tahu-tahu rumah itu dibawa oleh banjir. Hasil keringat dia. Ini juga sebagai peringatan bahwa dunia ini bukan tempat tinggal. Kita akan pergi meninggalkan dunia. Kalau nggak ada musibah, mungkin orang akan berpikir bersenang-senang di dunia. Enggak, kita nggak lama di muka bumi. Barakallahu fiik. Itu mungkin dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga beberapa hikmah, itu bukan semuanya jamaah. Beberapa hikmah itu membuat kita bisa menyikapi dengan benar tatkala musibah itu datang. Ustadz, apakah iman kita harus seperti Nabi Zakaria yang mati digergaji? Seperti istri Fir'aun yang mati dibakar demi mempertahankan iman? Apa tolak ukur iman kita sudah baik untuk berhusnudzon kepada Allah? Tadi sudah disampaikan bahwa Allah memberikan bala itu sesuai dengan kadar iman hamba. Jadi kalau antum bicara apakah harus seperti Nabi Zakaria, apakah iman antum sudah seperti Nabi Zakaria? Belum digergaji, dikasih fulus sudah pindah agama. Belum digergaji. Maka ujiannya beda-beda jamaah. Tapi yang jelas orang akan mendapatkan kedudukan sesuai dengan tadi bala yang diterima sama dia nantinya. Semua akan mendapatkan sesuai dengan amalannya. Maka kita diperintahkan untuk minta afiah, nggak boleh minta musibah, nggak boleh. Tapi dahulu sebagian salafus soleh, kalau setahun dia nggak sakit, nggak dapat musibah, dia takut jemaah. Dia takut dengan istidraj. Termasuk tadi hamba-hamba
yang hukumannya ditunda di akhirat. Karena kalau Allah ingin kebaikan kepada hamba, hukumannya diberikan di dunia. Dan itu orang tahu dia punya dosa, maka dia heran kenapa kok nggak ada sakit ya tahun ini ya. Antum kalau nggak sakit, antum akan mengatakan apa? Alhamdulillah, berarti Allah cinta sama aku. Belum tentu Allah cinta sama engkau. Engkau pikir orang-orang yang sakit di rumah sakit karena Allah benci sama dia. Idza ahabballahu 'abdan ibtala. Kalau Allah cinta kepada hambanya, Allah kasih bala. Kemudian ada banyak hikmah tadi buat yang dikena bala tadi. Waduh jamaah, segini anak harus baca. Anak izin minum dulu jamaah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullah. Bismillah. Waduh, ini doanya semoga Ustadz bersama istri-istri, anak-anak dan sanak saudara selalu dalam ketakwaan dan dinaungi hidayah serta taufik dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan untuk semua yang hadir di sini. Izin curhat. Perahara pernikahan yang sedang ana dan istri alami. Kami ada pola konflik rentang 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Alhamdulillah nggak tiap hari ya. Perihal keteledoran atau lupa menaruh barang tidak pada tempatnya oleh istri. Dan tersinggungnya anak karena merasa tidak dihargai istri saat membawa hadiah dari kuis dengan tidak ada respon apapun dari dia. Serta hal kecil lainnya yang sebenarnya bisa dikompromi dan didiskusikan berdua. Namun, selalu ketika anak pergi untuk menenangkan diri, istri acap kali langsung curhat ke adiknya via WA, yang kemudian diteruskan ke ibunya. Masalah kami hampir selalu diketahui beliau dan tidak pernah rampung. Yang sebelumnya dan tidak pernah rampung yang sebelumnya. Lalu datang masalah selanjutnya sehingga bertumpuk seperti efek bola salju. Seringkali ketika hendak selesaikan masalah, hal di atas sudah terjadi dan ujung-ujungnya pasca konflik istri pulang ke kampung halaman membawa anak kami tanpa pamit izin ke anak. Puncaknya awal bulan ini, ibunya istri membawa seluruh barang kepemilikan istri dari kontrakan kami ke rumah beliau dan hendak memisahkan kami selama 6 bulan. Karena tersirat katanya kalau mau khulu gugat cerai harus pisah rumah dulu selama 6 bulan. Sebenarnya kepenatan ini sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Karena terkait nafkah ke istri pun beliau ikut campur. Padahal istri juga bekerja dan kami sudah membicarakan perihal keuangan kami untuk ABC-nya. Sudah hampir sebulan istri di kampung halamannya, anak kesulitan untuk menemui anak. Pernikahan kami memasuki tahun ke-6. Mohon nasihat dari Ustadz atas perihal ini. Barakallahu fikum. Jamaah, pernikahan itu memang menggabungkan dua insan yang memiliki karakter yang berbeda, kepribadian yang tidak sama, kebiasaan yang tadi sudah disebutkan. Kadangkala kita yang salah menyikapinya. Karena yang bertanya ini suami, maka anak akan sampaikan kepada suami, kepada yang bertanya ini, dan kepada kita para suami. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah menyampaikan sebuah informasi agar para lelaki tahu diri. Wanita itu tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Memang dia kayak gitu. Kalau dikatakan ya perihal dia salah naruh barang ini dan itu, dikasih hadiah tidak terima kasih, antum udah dikasih tahu sama Nabi alaihi salatu wasallam, memang dia kayak gitu. Berarti yang salah siapa sekarang? Udah dikasih tahu binimu tuh kayak gitu. Oh memang kayak gini, iya. Kalau anak ganti Ustaz ya sama aja.
Antum mau ganti? Ya sama, perempuan itu kayak gitu. Naqisatu aqlin wa din. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita itu akalnya kurang, agamanya kurang. Apalagi nih ketemu wanita sama wanita. Tuh lihat ya. Ini perempuan, ini istri curhat sama adiknya. Mungkin adiknya perempuan lagi. Ketemu sama emaknya. Bayangin, bengkok ketemu bengkok, ketemu bengkok. Ya sudah, jadinya yang antum sebutkan seperti bola salju tadi gimana? Berarti masalahnya di antum sebagai suami. Kita yang kadang-kala kurang memahami tabiat wanita. Umar bin Khattab ya, pernah dia Umar jamaah yang kalau setan lewat cari jalan lain tuh setan jamaah. Istrinya bantah Umar. Kata Umar, "Aturaji'ina nih, engkau berani-beraninya bantah aku." Saya disuruh sama Umar melakukan ini, tapi istrinya ngomong, kayaknya itu yang lebih baik ya. Mungkin nggak kayak gitu. Kan seharusnya istri itu sami'na. Wah, itu kan yang ideal jamaah. Tapi kan realitanya kadang-kadang nggak kayak gitu. Umar sampai ngomong, kok beraninya? Gimana aku nggak bantah kok? Istri Nabi aja kadang-kala bantah sama Nabi SAW. Kadang-kala istri Nabi SAW seharian tidak menegur Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, bener engkau ngomong, kata dia. Iya, langsung Umar jumpain Hafsah. Nak, bener nak cerita ini nak. Kata Hafsah, iya. Ya Allah nak, jangan kau lakukan itu nak. Jangan, la taf'ali, kata dia. Kalau engkau melihat mungkin madumu melakukan itu, engkau jangan nak. Kata Umar. Ingat, ana sampaikan ini, ibu-ibu dengerin ya. Ini bukan untuk melegalkan perbuatan istri, enggak. Oh, Ustadz ngomong ternyata boleh. Enggak boleh, itu tetap itu perbuatan dosa. Ketika seorang istri nggak nurut sama suaminya, membantah suaminya, tidak menegur suaminya, itu dosa. Tapi yang ana bicarakan bagaimana suami memaklumi istrinya. Nabi sabar menghadapi istri yang seperti itu. Makanya seperti yang pernah ana ceritakan, ada seorang yang mengeluhkan istrinya, istri ana Ustaz kayak gini, suka ngambek ya, kadang-kala ana nggak disapa sama dia, aduh pokoknya ruwet sudah Ustaz, kata dia. Ditanya sama Syekh ini, antum punya berapa istri? 1 Ustaz. Ana punya 3, semuanya kayak gitu, kata Syekh. Jadi kadang-kala nih orang nikah tidak punya kesiapan menghadapi yang seperti itu. Antum sebutkan kan, kalau ini rutin terjadi, tiap 3 bulan terjadi kayak gini, ya memang kayak gitu. Ana harapannya, ya kan ana sudah 6 tahun nikah Ustaz, tetap dia kayak gitu. Ada yang 20 tahun menikah, istrinya tetap naruh barang lupa, ya. Kadang-kala masak WA, bang, insya Allah hari ini makan soto apa? Soto Betawi. Siap, kata suaminya. Sampai rumah jadinya sayur asem. Dibuka WA ini, di sini soto, di meja sayur asem ya. Apa yang harus antum lakukan? Nikmati, masya Allah, enak banget sotonya. Artinya antum akan menghadapi seperti itu. Makanya ketika dikatakan kepada Imam Ahmad ya, seorang itu mengatakan 90% akhlak mulia itu adalah dengan taghaful, dengan pura-pura nggak dengar, pura-pura nggak ngelihat, acuh tak acuh jamaah. Udah, nggak semua harus antum kasih tahu istri itu. Ada hal-hal yang selama tidak bertentangan dengan agama, antum tutupin mata antum. Itu termasuk akhlak mulia. Kata Imam Ahmad bukan 90% ternyata, 100%. Iya, 100%. Kalau antum nggak punya sikap taghaful ini, cuek,
dengan kesalahan-kesalahan ini, antum nggak akan pernah selesai. Contoh, antum ngasih hadiah sama istri kemudian nggak terima kasih, antum nggak perlu tegur dia, karena kalau ditegur laporan sama adik, laporan sama adik, laporan sama ibu, waduh repot, sudah nggak usah ditegur. Antum kasih contoh sama dia. Terkadang masalahnya kita yang hanya sering memberikan teori kepada istri kita. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, waduh. Qala Rasulullah SAW, aduh, istri itu perlu contoh. Apa contohnya? Setiap kali istri antum mengambilkan air buat antum, menyuguhkan makanan buat antum, antum pegang tangannya, di jazakillah khair ya, makasih banyak. Terus antum didik istri antum itu untuk ngomong jazakillah khair. Terkadang kita nggak pernah ngomong jazakillah khairan, lalu kita bawa hadiah, kita tunggu tuh jazakillah khairan. Kok nggak ngomong? Lah, antum nggak pernah ngomong jazakillah khairan. Kadang-kadang kita seperti itu. Antum pulang dari tempat kerja, istri sudah nyiapkan makanan, antum kadang-kadang nggak ngomong jazakallah khair. Antum biasa aja. Ya memang kewajiban istri sudah. Loh, iya, di kewajiban itu kita diperintahkan untuk mengatakan jazakumullah khair. Dia sudah melakukan kewajibannya. Barakallah. Mungkin seperti itu, dan ana rasa yang harus antum lakukan, antum balik ke tempat mertua, antum sampaikan maaf antum akan berubah menjadi lebih baik. Terus kalau istri anak nggak berubah, Ustaz, insya Allah kalau antum berubah, istri antum berubah, insya Allah. Kalau nggak berubah, ya sabar. Sampai kapan? Sampai mati. Kita sabar jamaah, sampai mati jamaah. Jika pasangan kita selingkuh, apakah ujian pasangan kita? Apakah ujian pasangan kita musibah bagi diri anak? Dosa itu musibah, tadi kita sudah sampaikan. Dosa itu tidak semua musibah karena dosa, tapi dosa itu membawa kepada musibah. Ini musibah buat istri, musibah buat suaminya juga ketika dia melakukan dosa tersebut. Apa yang harus dilakukan seorang istri? Ahibati fillah, kita itu berada di dunia yang menakutkan. Kondisi yang ada sekarang ini seperti orang dilemparkan ke air, seperti orang dilemparkan ke air, lalu yang melemparkan mengatakan jangan basah ya, jangan basah, dia akan basah. Tapi bagaimana supaya tidak basah? Dia pakai baju yang anti air, dia nggak akan basah. Kehidupan kita seperti itu. Perzinaan itu terbuka di depan mata. Ajakan untuk berzina itu di mana-mana. Yang dulu untuk mengaksesnya itu hanya bisa berangkat ke tempat pelacur, sekarang ada di tangan kita. Tempat-tempat kerja, bangku-bangku sekolah, itu semua, hampir semua, bukan semuanya, mengajak orang untuk selingkuh. Kita di rumah Allah saja, antum duduk ada perempuan di sini, kira-kira kalau duduknya di tengah-tengah antum ada perempuan, antum akan dengarkan kajian? Nggak bakalan jamaah. Sering ana sampaikan, Belanda yang menjajah kita 350 tahun itu buat sekolah jamaah di Jakarta. Nama sekolahnya Canisius. Itu sekolah didirikan tahun 1929 atau 30, antara itu jamaah. Sampai hari ini sekolah itu masih eksis jamaah. Tidak dicampur laki sama perempuan jamaah. Laki saja. Padahal non muslim. Tapi mereka melakukan itu, dipisahkan. Kalau tidak dipisahkan, ya seperti yang terjadi, perselingkuhan di mana-mana.
Na'udzubillah min dzalik ya. Kalau antum membaca nanti searching, apa profesi yang paling banyak perselingkuhan di dalamnya, antum akan lihat. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ada penelitiannya di sana. Dan orang melakukan penelitian karena memang kondisinya memudahkan orang untuk berzina dan mengajak orang untuk berzina. Mungkin suamimu tidak seperti salah satu dari 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Azza wa Jalla, yang ketika diajak berzina dia mengatakan, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Maka nasihat ana kepada anti yang menghadapi suami seperti itu, perbaiki suamimu. Tadi bagaimana engkau memberikan pakaian kepada dia yang dia tidak basah ketika berada di tempat kerja. Dikuatkan keimanannya. Engkau pun berikan pelayanan yang maksimal ya, kepada suamimu, agar suami tidak memikirkan yang tidak-tidak, agar dia menundukkan pandangan. Barakallahu fikum. Ustaz, apakah setiap musibah pastinya tak baik buat kita? Bagaimana kita tahu apakah itu azab atau bukan? Mohon pencerahannya Ustaz, agar kita selalu ridho pada takdir yang Allah berikan kepada kita. Itu tadi udah disampaikan. Kita berbaik sangka sama Allah Azza wa Jalla. Yang jelas kita punya banyak dosa. Ketika musibah datang menimpa antum, antum yakin ini sebagai penghapusan dosa, hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Ya semoga dengan itu diangkat derajat antum. Kalau antum melihat orang lain kena musibah, maka hendaklah antum berbaik sangka kepada dia. Ya, semoga apa? Kayaknya azab ini dari Allah. Jangan. Kalau antum kayaknya azab, aku banyak dosanya. Ustaz, izin bertanya, jika kita sedang mendapat musibah dalam waktu lama, lalu kita berusaha sabar, ikhlas, ridho, tetapi karena musibah itu tidak hilang-hilang, kita nangis kepada Allah, apakah kita tetap mendapatkan pahala? Syukron, tetap dapat pahala. Nabi Yakub hampir 40 tahun dipisahkan dari Nabi Yusuf. Nangis terus beliau, sampai buta beliau nangis. Nggak masalah, tapi nangisnya sama Allah. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku mengadukan semua masalahku, kesedihanku, kesulitanku sama Allah aja. Maka insya Allah itu juga akan mengangkat derajat antum. Akhirnya musibah ini mendekatkan antum kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi perlu kita ingat, ketika antum mengatakan musibah itu terus-terusan dalam kurun waktu yang lama, antum lupa nikmat Allah datang kepada antum, nggak pernah berhenti. Nikmat Allah itu turun, dosa kita diangkat, dan terus-terusan seperti itu. Hanya saja kita sering fokus sama musibah, nikmat Allah banyak. Seharusnya dengan nikmat-nikmat itu antum tidak fokus dengan musibah. Antum mengatakan alhamdulillah nikmat Allah masih banyak ya. Assalamualaikum Ustaz. Dalam Al-Quran hak dan kewajiban seimbang. Bagaimana prakteknya? Apakah suami memberikan 50%, sang istri juga melayani 50%? Lalu bagaimana suami lebih besar dalam apa ini jemaah? Oh, lalu bagaimana hak suami lebih besar dalam hak apa? Iya, kita ini sekarang sedang digempur dengan gerakan feminisme ya. Sebenarnya sudah lama, sejak tahun 68 kalau nggak salah, dengan adanya demonstrasi besar-besaran di Prancis sana. Feminisme itu berusaha untuk menyamakan laki-laki sama wanita. Allah sudah menyebutkan walaysa dzakaru kal untha. Laki-laki nggak sama dengan wanita, nggak sama. Makanya kewajibannya dibedakan. Kewajiban memberikan nafkah itu kewajiban siapa? Laki-laki. Wanita melayani suami. Wanita mempersiapkan generasi masa depan. Tapi dengan revolusi itu ada usaha untuk menyamakan
Makanya kalau kita lihat kenapa sih kadang-kala lapangan pekerjaan bagi laki-laki itu kok habis? Karena memang ada usaha dari kapitalis ini untuk mempekerjakan para wanita untuk keluar dari rumahnya, untuk lupa dengan fitrahnya, sehingga tidak menjalankan tugas-tugasnya sebagai pencetak generasi masa depan. Yang ada mencetak uangnya kaum kapitalis. Tuh perempuan-perempuan dipekerjakan untuk itu. Bukan berarti Islam melarang wanita untuk bekerja, enggak. Tapi hendaklah setiap orang tahu dengan kewajibannya. Dan para suami punya kewajiban memberikan nafkah full kepada istri. Tapi tatkala suami tidak bisa memberikan nafkah full, disinilah ada yang namanya kesepakatan antara suami istri. Boleh jadi sang suami mengatakan, ya aku minta maaf, aku butuh bantuanmu. Sehingga ketika istri bekerja, dia sudah tidak melayani suami. Jadi kalau dikatakan tadi haknya 50-50 umpamanya, ketika engkau bekerja, engkau sudah cari duit, engkau udah nggak di rumah. Jadi suami sudah mengikhlaskan sebagian haknya. Karena istri harus bekerja tadi. Dan engkau niatkan membantu suami, insya Allah dapat pahala sedekah di situ. Kita harus perbaiki jamaah. Kita harus perbaiki. Apa yang kita perbaiki? Ya kondisi dunia ini. Dan alhamdulillah sudah banyak wanita-wanita yang sadar. Dan banyak suami-suami yang sadar kewajiban dia memberikan nafkah. Di beberapa daerah di Indonesia ini masih ada yang suami-suami mempekerjakan istrinya. Dipekerjakan istrinya cuma. Inilah yang nggak benar gitu loh. Di sini kita harus hadir. Nggak boleh. Oh sudah jadi budaya di beberapa etnis umpamanya yang melamar itu perempuan. Ada yang seperti itu, yang ngasih mahar itu perempuan. Kemudian yang bekerja perempuan. Sampai perempuan-perempuan jadi kuli bangunan. Suaminya ngapain? Sabung ayam. Ada sampai hari ini di negeri kita jemaah. Ada yang netes jemaah dari atas, masya Allah. Taib yang terakhir, Ustaz izin bertanya. Qadarullah, ana baru saja terkena musibah. Ini penempatan qadarullah yang tepat. Qadarullah, ana baru saja terkena musibah. Tapi kalau untuk mengatakan qadarullah Ustaz, ana baru buka usaha Ustaz. Bukan qadarullah, antum katakan alhamdulillah. Ana baru buka usaha. Antum ketemu sama alhamdulillah, ana ketemu sama fulan. Kalau itu nikmat katakan alhamdulillah. Kalau musibah katakan qadarullah. Ana baru saja terkena musibah. Bapak angkat ana meninggal dunia karena sakit. Yang ana ingin tanyakan, apakah doa-doa ana akan sampai ke bapak angkat ana? Karena yang ana tahu, bila seseorang meninggal akan terputus semua amalannya kecuali 3. Salah satunya doa anak soleh. Sedangkan ana bukan anak kandung rahimahullah. Dan terkadang sampai sekarang ana masih suka menangis. Apakah tangisan ini bisa memberatkan rahimahullah? Ustaz, barakallahu fiik. Bicara doa yang tidak terputus itu karena memang anak soleh itu terus mendoakan orang tuanya. Bukan sampai ya, tapi ini anak terus mendoakan. Kalau anak soleh, kalau anak tidak soleh, apakah akan mendoakan orang tuanya? Ya tidak. Jadi untuk doa dari anak soleh tidak akan terputus karena dia akan terus mendoakan. Adapun untuk doa dari orang lain biasanya terputus. Orang itu hanya akan mendoakan ketika sholat jenazah. Kita doa nggak buat orang yang mati? Kita katakan Allahumma ighfir lahu. Padahal yang mati bukan bapak kita. Warhamhu wa'afihi wa'afwan. Jadi doa itu dari siapapun Allah akan menerima. Karena kita berdoa bukan kirim pahala. Yang diperselisihkan oleh para ulama adalah berkaitan dengan kirim pahala. Kirim pahala itu seperti bacaan Al-Fatihah kita atau bacaan Quran kita. Nyampe enggak kalau kita minta sama Allah supaya disampaikan kepada orang tua kita? Masalah ini ada khilaf di antara para ulama tentang sampainya atau tidak. Tapi kalau berdoa buat orang mati,
Selama orang itu beriman, insya Allah Allah kabulkan doa. Jadi nggak ada masalah. Cuma jangan lupa antum mendoakan orang tua kandung antum. Ada yang dia nggak pernah merasakan kasih sayang orang tua kandung, sehingga dia selalu mendoakan orang tua angkatnya yang membesarkan dia. Padahal yang punya peran penting antum hadir dalam kehidupan ini orang tua kandung. Maka silakan antum doakan orang tua antum. Siapapun kita doakan ya, yang meninggal dunia. Semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa-dosa mereka dari saudara-saudara kita yang beriman dan meringankan musibah yang menimpa mereka. Itu yang dapat saya sampaikan jamaah, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz. Bu, bangun akhirnya.